Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita belajar tentang perbekalan farmasi. Apakah sudah dibaca yang rekamedik? Sudah dibaca belum? Ada yang belum baca? Kita minggu depan sudah ujian loh. Ibu harap kalian sudah baca. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah Ibu. Sudah terlihat besar? Atau belum? Belum sudah Ibu. Oke. Hari ini belajar tentang bagaimana kita mengelola perbekalan farmasi ya di komunitas, di rumah sakit ya, maupun di apotek. Jadi perbekalan farmasi pun itu diatur ya di dalam undang-undang dengan undang-undang nomor 23 ya tentang kesehatan. Ada undang-undang nomor 5 tentang psikotropika, undang-undang nomor 21 tentang narkotika, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi. Terus diatur juga dalam SK Menteri Kesehatan tahun 2004. Kemudian ada di Perda juga. Kemudian ada di Dirjen Bina Farmasi Alkes dan Depkes RI tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Oke. Sini Ibu, slide-nya tidak terganti. Tidak terganti. Oke, coba saya stop share dulu. Sebentar ya, coba saya share ulang lagi. Oke. Kita sampai di definisi perbekalan farmasi. Jadi pengelolaan perbekalan farmasi itu suatu siklus ya, di mana kegiatan ini dimulai dari perencanaan ya toh. Kemudian kita kan harus berencanakan dulu baru kita mengadakan barang ya. Kemudian penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring dan evaluasi. Jadi siklus ini terjadi setiap setahun sekali sepertinya ya. Kalau misalnya Anda di rumah sakit kan ketika Anda merencanakan suatu perbekalan farmasi itu biasanya kan dilakukan setahun sekali ya. Biasanya saya kurang tahu kalau di rumah sakit itu di bulan apa ya, di bulan Oktober mungkin, Oktober November mungkin ya. Kemudian itu perencanaannya, pengadaannya mungkin di bulan-bulan Januari Februari ya. Oke. Jadi ini siklus ini akan terjadi setiap saat ya, mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Ini yang tadi yang saya sudah katakan sebelumnya ya. Jadi siklus ini akan terjadi setiap tahun. Nah, apa sih yang kita pertimbangkan ketika kita mengadakan ya perbekalan farmasi? Ya toh, ada beberapa pertimbangan, yaitu kita harus mengendalikan mutu. Kemudian kita mengendalikan biaya ya. Kenapa hal ini penting? Karena kalau misalnya kita mau pengadaan ya toh, pengadaan 1 miliar. Tapi ternyata biaya yang ada hanya 500 juta. Nah, itu gimana caranya supaya dengan 500 juta itu
semua perbekalan farmasi itu bisa terpenuhi, ya toh. Sehingga ada stok di dalam gudang gitu ya. Pengelolaan perbekalan farmasi harus efektif, efisien, dan bermutu. Kenapa harus bermutu? Iya dong, karena kalau misalnya kita bikin asal-asalan ya, barang yang kita adakan itu asal-asalan ya, tidak bermutu ya. Misalnya ya, kalian ngambil obat nih dari distributor yang tidak resmi ya toh, kemudian obatnya belum ada izin BPOM-nya. Nah itu kan kita tidak jamin kualitas dari obat tersebut ya. Misalnya alat juga begitu, kalau kalian ambil dari distributor yang tidak resmi, maka alat tersebut akan cepat rusak misalnya ya, karena tidak ada jaminan garansi ya, atau jaminan mutu dari alat tersebut. Kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi ya. Oke, kita masuk ke perencanaan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika kalian menjadi seorang apoteker, nanti setelah kalian lulus kan kalian lanjut apoteker ya. Kalian bekerja di instalasi farmasi, mau di puskesmas, mau di rumah sakit, atau kalian bekerja di apotik, kalian akan melakukan hal-hal ini, mulai dari perencanaan, pengadaan sampai pada monitor. Ya, monitoring, kemudian dievaluasi apakah sudah baik ya, apoteknya sudah berjalan dengan baik selama ini, seperti itu. Jadi tujuan perencanaan untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola perencanaan dan kebutuhan ya. Jadi harus sesuai dong ya toh. Kalau misalnya sebelumnya itu ada barang yang stoknya masih banyak ya di gudang Anda, maka Anda tidak perlu lagi pesan gitu. Tidak perlu lagi pesan kalau Anda yakin bahwa stok tersebut untuk 1 tahun sudah cukup. Karena kalau rumah sakit kan pengadaannya 1 tahun gitu. Jadi diperhatikan ya siklus selama 1 tahun. Kemudian perencanaan yang baik itu tepat jenisnya ya, tepat jenisnya, kemudian tepat jumlahnya, dan tepat waktunya, yaitu pas butuh ada ya, pas butuh obat itu ada, pas butuh alkesnya ada, seperti itu. Jangan sampai seperti pandemi kemarin, pas butuh masker yaitu maskernya nggak ada, butuh hand sanitizer, alkoholnya nggak ada. Nah itu kan jadinya repot ya. Tahapan dalam perencanaan yaitu yang pertama pemilihan. Fungsinya untuk apa? Menentukan agar perbekalan farmasi sesuai kebutuhan ya. Jadi kita harus menentukan berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan egonya kita ya, karena ada kepentingan di situ ya. Biasanya kalau bagian perencanaan ini banyak sekali kepentingannya di situ ya. Ada yang punya kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Jadi pengadaannya itu sudah nggak sesuai lagi dengan kebutuhan ya, tapi sesuai dengan masing-masing punya kemauan gitu. Jadi sudah tidak terlihat lagi kebutuhan di situ, padahal itu kan salah gitu. Jadi misalnya ada obat yang tidak keluar kurang lebih 2 tahun gitu di gudang, tapi di tahun berikutnya tetap juga diadakan. Nah itu kan tidak bagus gitu loh ya. Jadi kalau nanti suatu saat kalian pegang instalasi farmasi, janganlah kalian membuat hal-hal yang merugikan rumah sakit ya. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi mulai dari tahap perencanaan ini sangat menentukan stok obat maupun peralatan medis yang ada di tempat masing-masing ya. Kalau perencanaannya buruk ya udah, otomatis kalian nanti akan kehabisan stok misalnya ya toh. Saat dokter butuh alkesnya atau butuh obatnya, kalian kehabisan stok misalnya ya toh. Nah itu jadinya kan jelek gitu loh perencanaannya itu gitu, karena tidak memperhatikan siklus selama 1 tahun, kemudian ada kepentingan-kepentingan yang lain yang masuk di situ. Padahal uang cuma terbatas gitu, uang terbatas tapi banyak kepentingan, akhirnya belanjanya asal gitu. Jadi nggak boleh ya.
Kemudian dasar pemilihan itu berdasarkan jenis, jadi dicari minimal dan harga relatif murah ya. Kemudian jika jenis obatnya banyak, maka pilihlah obat dari penyakit dengan prevalensi tinggi. Jadi misalnya kalau kita di Papua ini kan malaria tinggi ya, TB HIV tinggi. Nah, ketika kita punya dana terbatas, maka terus itemnya kita itu ada 100 macam, misalnya 100, tapi jarang sih 100, biasanya lebih dari itu gitu. Kemudian 100 macam. Terus mana nih yang harus kita pilih karena dananya terbatas? Nah, kamu harus perhatikan bahwa di daerah-daerah endemik itu ya, misalnya diare batuk ya. Diare batuk, kemudian malaria, TB, HIV. Nah, itu harus prioritas ya, itu harus ada di paling atas untuk kalian adakan. Artinya untuk kalian rencanakan untuk tetap ada obat itu stoknya di Papua sini gitu. Ya, nanti beda lagi, setiap daerah tuh beda-beda ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Oh, ternyata di daerah Jawa itu harus banyak obat demam berdarah misalnya. Karena di sana kan memang banyak nyamuk demam berdarah ya toh, banyak sungai-sungai kotor gitu. Kalau kita di Papua ini yang tinggi masih malaria, TB, HIV ya toh. Maka kita yang di stok adalah obat-obat TB, obat-obat malaria gitu ya. Jadi tidak sama setiap daerah. Pemilihan obat merujuk pada ketentuan yang berlaku ya. Kalian harus melihat macam-macam. Kalau kita pilih obat itu kalian harus perhatikan DOEN ya, daftar obat esensial nasional. Kemudian kalian harus lihat formularium ya. Biasanya setiap rumah sakit itu ada formulariumnya masing-masing. Ada formularium nasional ya. Formularium nasional itu akan menjadi acuan bagi setiap rumah sakit untuk merencanakan obat, merencanakan perbekalan farmasi yang ada di tiap-tiap rumah sakit gitu. Perhatikan juga formularium dari Jamkesmas, formularium dari Jamsostek ya, sekarang itu BPJS. Kemudian DPHO, daftar dan plafon harga obat, itu harus diperhatikan ya, paling maksimal harganya berapa di situ. Jangan sampai kalian belanja tawaran distributor 5.000 ya, ternyata DPHO-nya, daftar plafon harganya 4.500. Nah, itu kan repot nantinya gitu. Ketentuan lain yang berlaku. Nah, itu kebanyakan yang diperhatikan ketika merencanakan. Jadi banyak yang dilihat doennya, formularium sama DPHO-nya berapa ya, plafon harganya berapa. Jadi kalau kalian nanti sudah terbiasa dengan ketika kalian terjun di masyarakat, nanti kalian bekerja di puskesmas, rumah sakit, nah kalian akan memperhatikan hal-hal ini gitu. Pemilihan alkes ya dapat berdasarkan data pemakaian. Jadi berapa banyak yang pakai alat A, alat B, alat C gitu. Kemudian diperhatikan standar ISO enggak alkesnya ya, International Organization for Standardization. Jadi jangan sampai alat yang kita beli itu tidak masuk dalam standar ISO ya. Kemudian daftar alkes yang dikeluarkan oleh Dirjen Yanfar. Kemudian pemilihan alkesnya juga berdasarkan kebutuhan dari pelayanan di tempat masing-masing. Ya, kemudian kompilasi penggunaan. Fungsinya mengetahui penggunaan bulanan masing-masing jenis perbekalan farmasi di unit pelayanan dan sebagai data pembanding bagi stok optimum. Data yang didapat yaitu jumlah penggunaannya, persentase penggunaan, kemudian penggunaan rata-ratanya ya. Jadi kita harus memperhatikan ketika kan kalau kita pengadaan barang kan perencanaan kan setahun ya toh. Kemudian untuk bulanannya masing-masing kan kita akan perhatikan, oh ternyata di bulan nanti ya, pas mau bulan-bulan puasa nih, obat mah pasti naik nih, trennya akan naik ya, jumlah penggunaannya pasti akan banyak obat mah gitu, trennya pasti akan meningkat. Kemudian obat apa lagi untuk bulan-bulan puasa, sebentar ya. Jadi kalau bulan puasa selain obat mah, obat apa lagi biasanya?
Ayo, obat mah, obat apa lagi biasanya? Ada nggak obat sakit kepala gitu? Kalian kalau berpuasa itu biasanya sering kumat mahnya, kemudian anemia nggak? Jarang ya? Ya, jarang ya, kebanyakan obat mah. Oke, berarti tren untuk terjadinya peningkatan obat mah akan meningkat. Oke, kita lanjut. Perhitungan kebutuhan. Jadi ada beberapa metode yang dipakai ya untuk menghitung kebutuhan perbekalan farmasi. Yang pertama itu metode konsumsi ya. Berdasarkan data real periode lalu dengan penyesuaian dan koreksi. Jadi kita lihat data realnya. Jadi misalnya pada bulan tahun lalu ya, pada bulan-bulan COVID itu, nah obat apa yang meningkat? Alkes apa yang paling banyak dibutuhkan? Yaitu oksigen, masker itu, kemudian sarung tangan, misalnya baju-baju APD, ya toh. Nah itu sangat banyak dibutuhkan pada tahun-tahun lalu, ya toh, tahun 20, tahun 21, gitu. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam memakai metode konsumsi ini adalah yang pertama pengumpulan dan pengolahan data. Jadi harus teliti, ya. Kemudian analisa data untuk informasi dan evaluasi. Kemudian menghitung perkiraan kebutuhan. Kemudian penyesuaian jumlah kebutuhan dengan dana. Ya, jadi biasanya kan ada pagunya ya, pagu berapa tahun ini kita dapat dananya, misalnya dapat dananya sekian miliar atau sekian triliun misalnya. Nah kita ngadain apa nih, APD, kemudian apa, obat-obat apa yang harus diadain, atau alkes apa yang harus diadain. Nah itu diperhatikan berdasarkan data real yang ada di periode sebelumnya. Kemudian metode kedua adalah metode morbiditas atau epidemiologi. Dilihat pola penyakitnya gimana ya, tren penyakitnya gimana, pada bulan apa terjadi peningkatan penyakit apa, misalnya batuk pilek ya toh. Kemudian kalau pas musim hujan batuk pilek, diare misalnya ya toh, karena banjir ya toh, musim hujan kan banjir. Nah banjir kan air tergenang di mana-mana, nah itu bisa menyebabkan diare gitu kan. Kemudian perkiraan kenaikan kunjungan dan waktu tunggu. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama menentukan jumlah pasiennya. Yang kedua menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan prevalensi penyakitnya. Ya. Jadi kalau misalnya di musim-musim hujan itu banyak kan kasus diare, batuk pilek, nah itu bisa dicatat tuh berapa jumlah pasien yang berkunjung, berapa jumlah pasien yang kena diare, berapa jumlah pasien batuk pilek ya toh. Menyediakan formulir atau standar, menghitung perkiraan kebutuhan perbekalan. Kemudian yang kelima menyesuaikan dengan dana. Semua alat dan obat-obat medis, alat kemudian medis ya, apa namanya itu yang biasanya buat ronsen dan lain-lain, itu dilihat semua berdasarkan dana. Kemudian ada kombinasi dari kedua metode ini, yaitu kombinasi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi dilihat dari data real, dilihat juga dari epidemiologi penyakit ya. Kemudian disesuaikan dengan anggaran. Dilihat dari mana doen ya, formulariumnya, standar treatmentnya, kemudian kebijakan dari masing-masing rumah sakit. Kemudian kita lihat dari catatan rekam medik ya. Kita lihat dari anggarannya, terus kita tentukan prioritasnya apa ya. Kemudian pola penyakitnya, kemudian kita lihat ada sisa stoknya berapa ya. Kemudian kita lihat juga data penggunaan periode yang lalu, yang tadi saya sudah bilang kalau yang lalunya masih banyak ya tidak usah dipesan lagi yang tahun ini ya. Kalau yang sudah habis yang harus dipesan banyak, tapi diperhatikan juga banyaknya itu jangan sampai berlebihan gitu kan, anggarannya terbatas gitu. Kemudian rencanakan untuk pengembangan. Perbandingan dari metode konsumsi dan morbiditas. Kalau konsumsi itu pilihan pertama dalam perencanaan dan pengadaan, lebih mudah
ya, dan lebih cepat dalam perhitungan, lebih mudah untuk rumah sakit. Kalau morbiditas itu lebih akurat karena dia memperhatikan jumlah pasien, ya toh, terus mendekati dengan kebutuhan yang sebenarnya. Perhitungan lebih rumit, ya, karena memang dia harus cek dulu berapa data pasien yang datang, berapa data pasien yang punya kasus ini, kasus itu gitu. Nah kalau konsumsi kan dia lihat secara tren aja per bulan gitu, tidak menghitung sampai jumlah pasien yang datang berkunjung. Tidak dapat digunakan untuk semua penyakit, ya. Data yang diperlukan itu banyak kunjungan pasien tadi ya, kemudian 10 besar pola penyakitnya, kemudian persentase dewasa dan anaknya berapa, ya. Kemudian ini agak sulit untuk rumah sakit. Untuk tahap perencanaan, yaitu mulai dari pemilihan jenis perbekalan farmasi, kemudian perhitungan kebutuhannya, bisa dikombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, kemudian evaluasi perencanaan dengan kombinasi ABC dan Venn. Metode perencanaan, kenapa ini panjang sekali ya perencanaan ini? Karena memang rumah sakitmu itu mau berjalan dengan baik, ya rumah sakit maupun apotik maupun puskesmas mau berjalan dengan baik itu semua dari perencanaan, ya. Kalau perencanaannya ngawur, ya perencanaannya asal, maka ada kemungkinan stok obatnya nanti kurang, ya toh, stok perbekalan farmasinya kurang, alkesnya kurang, ya toh, atau berlebihan, ya, atau yang dibutuhkan nggak ada misalnya gitu. Jadi memang perencanaan ini panjang sekali. Yang ibu bahas itu hampir dari setengah PPT yang ibu kirim itu setengahnya itu perencanaan sendiri, sisanya itu gampang, tidak terlalu sulit, tapi semua kebutuhan yang ada dimulai dari perencanaan gitu. Jadi ini hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita bekerja di instalasi farmasi. Perhatikan baik-baik jangan sampai kekurangan stok gitu. Metode konsumsi dikombinasi dengan metode EPIT, ya, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sesuai prosedur yang mengacu pada yang tadi sudah disebutkan, ya. Pengadaan melalui pembelian, ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke pengadaan, sudah kita rencanakan ya sesuai dengan metode yang mau kita pakai. Sekarang kita mengadakan, kita mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, ya, dengan mutu yang baik, pengiriman barangnya terjamin dan tepat waktu. Nah ini pengiriman barang ini yang kadang itu kan kalau kalian belum bekerja mungkin kalian pikir gampang aja sih pengiriman barang, enggak ya, karena saya sudah bergelut dari tahun 2006 terkait dengan tender itu ya, pengadaan ini itu tidak semudah yang kita bayangkan bahwa pengiriman itu selalu tepat waktu. Tidak dan selalu tidak tepat waktu, ya. Jadi ada saja masalah yang terjadi ketika kita berada di lapangan, ya. Misalnya saya pesan 10 unit tempat tidur, ya toh. Kemudian saya pesankan di vendor biasanya. Kemudian vendornya itu akan mengirimkan barang yang saya pesan. Nah, kemudian ternyata vendornya terlambat kirim. Misalnya saya minta di awal bulan Maret, ternyata sampai akhir bulan Maret belum datang barang, ya kan. Nah itu ternyata dari pabriknya belum selesai masang-masangnya kayak gitu, belum selesai evaluasi produknya kan. Kalau pabrik produksi kemudian selesai itu kan mereka harus evaluasi itu apa sudah sesuai dengan standarnya. Nah dari situ kan yang membuat lama, sehingga barang yang dikirim tuh selalu tidak tepat waktu, ya. Jadi saya biasanya tuh sudah wanti-wanti kalau mengadakan barang, saya biasanya bilang ke vendor kalau saya kasih batas waktu itu 2 minggu, ya. Keterlambatan hanya boleh 2 minggu. Kalau dari situ saya tidak mau lagi, maka mereka akan dikenai denda gitu. Jadi kita kalau bekerja itu kan kita pihak rumah sakit ini tidak bisa membeli langsung ke pabrik. Kita harus melewati vendor, melewati kayak distributor gitu loh, ya. Distributor itu kan berarti satu perusahaan lain lagi, ya. Jadi kita harus melewati distributor. Nggak bisa rumah sakit langsung beli obat ke pabrik Sanbe gitu misalnya, atau beli ke pabrik
pabrik Interbat misalnya, itu nggak boleh. Jadi kita harus mengadakan lewat suatu distributor. Nah distributor ini yang biasanya lama untuk waktu pengirimannya, seperti itu ya. Jadi perkiraan waktu tiba itu harus dihitung benar-benar supaya ketika kalian mengadakan suatu barang itu tidak terlalu melenceng jauh gitu loh waktu pengirimannya dari waktu kesepakatan gitu. Kemudian proses berjalan lancar. Nah ini dia, mau dibilang proses berjalan lancar ini sulit ya. Kemudian tapi ya tetap harus kita kendalikan ya. Semua yang saya katakan tadi itu mutunya harus baik, barangnya harus sesuai ya. Paling banyak sudah kalau kita pesan barang di vendor itu, terus kemudian barang datang itu kok gini, barangnya kok nggak sesuai dengan spek, itu udah biasa. Itulah Indonesia ya. Saya juga heran kenapa barang yang dikirim kok tidak sesuai dengan yang saya punya permintaan. Harusnya kan tipenya ini A.1 misalnya yang dikirim A.2 misalnya. Kok A.2 yang dikirim, harusnya kan A.1. Nah seperti itulah. Jadi banyak hal yang terjadi ketika kita ada di lapangan gitu. Nah kalau kayak gitu nanti kedepannya lagi saya tidak akan pakai lagi vendor-vendor yang kayak gitu. Jadi itu jadi evaluasi juga buat kami ketika kami mengadakan suatu barang kepada distributor, terus distributornya kirimnya asal, barangnya nggak sesuai. Nah itu akan dievaluasi, berarti tahun depan tidak akan lagi ada pesanan ke sana gitu. Nah kemudian proses berjalan dengan lancar, dan kebanyakan berjalannya tidak selancar itu ya. Kemudian tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebih. Itu yang harusnya sesuai dengan itu harusnya gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Pelaksana adalah panitia pengadaan melalui SK direktur. Metode pengadaan ya. Jadi ada swakelola penunjukan langsung ke banyak rekanan ya. Ada penunjukan langsung, tapi ada juga yang lewat tender, lewat apa ya namanya itu ya, tender. Ya ini adalah alur pengadaan ya, perbekalan farmasi sampai ke instalasi farmasi rumah sakit ya, baik obat maupun alkes, kemudian maupun bahan habis pakai maupun persediaan medis ya. Mulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian mengadakan membuat suatu panitia untuk bagian pengadaan. Nah kemudian permintaan, terus kita penawaran juga ke suppliernya, kemudian kita menawarkan dari supplier, kita harus negosiasi. Itu panjang ceritanya, tuh sangat panjang kalau negosiasi ini ya. Kadang maunya ini tapi mereka mintanya ini. Kalau maunya barangnya kan bagus nih ceritanya ya, atau maunya barangnya bagus tapi dana terbatas. Nah itu kebanyakan yang terjadi, mau barang bagus tapi dana terbatas. Nah itu kan repot, jadi kita negosiasi lagi. Kalau misalnya saya mau barang A gitu, kalau misalnya dananya 500 juta, wah 500 juta, terus barang A misalnya harganya 600 juta, kan nggak bisa kita beli barang A yang harganya 600 karena dananya 500 gitu. Nah terus kemudian ngapain dong? Ya udah kita tanya yang di bawahnya itu ada lagi nggak yang satu tipe di bawah itu gitu, yang bisa sesuai dengan harga yang ada gitu. Kalau misalnya dia bilang oh masih 550 misalnya, ya udah kita nego di situ 500 aja ya, gini. Nanti kita tawar menawar, nanti kan kita masih belanja barang yang lain lagi gitu. Karena kan keuntungannya mereka kan kita sudah bisa hitung juga gitu. Jadi kalau Anda sudah terbiasa ya, adik-adik nanti kalau terbiasa dengan tender gitu itu udah hafal gitu loh. Itu harganya sekian kok, kamu sudah dapat harga sekian kok, bisa. Kita itu bisa negosiasi kayak gitu. Makanya kalau kita cari barang itu harus cari yang dari pihak kedua, langsung dari pabrik ke dia. Jangan lagi di pihak ketiga, di tangan ketiga, maksudnya dari pabrik turun ke distributor ada turun lagi ke PTA gitu, baru kita dapat dari PTA. Itu sudah tangan ketiga, udah mahal. Jadi biasa saya cari langsung ke distributornya. Jadi saya harus ke Jakarta, ke Surabaya untuk langsung cari tangan keduanya. Saya tidak mau cari tangan ketiga lagi karena harganya pasti mahal. Karena rumah sakit itu kan, kalau kita mengadakan barang ke rumah sakit itu kan mereka sudah punya plafon harga. Mereka hanya mampu harga sekian, tapi mereka minta barangnya yang A gitu, tapi harganya hanya mampu sekian.
Wah, itu kita harus cari benar-benar yang hanya tangan kedua gitu. Kalau tangan kedua kita masih bisa dapat gitu. Jadi negosiasi itu panjang ya. Kemudian ada surat perintah SPMK, kemudian pengiriman barang. Kemudian barang udah dikirim, kemudian sampai, kemudian diperiksa oleh tim ya, tim pengadaan tadi, tim penerimaan ya. Pokoknya diperiksa oleh panitia tadi ya. Penerimaan oleh tim penerima. Kemudian penyerahan ke petugas penyimpanan barang. Kemudian penyerahan barang ke instalasi farmasi gitu. Ya. Jadi panjang, ribet ya. Iya, ribet memang. Belum lagi nanti penagihan. Wah, itu lebih ribet lagi. Jadi sudah rencana, udah ngadain, barang udah datang, udah masuk rumah sakit, ya toh, sudah dipakai, udah habis juga obatnya, ya toh. Terus datang penagihan. Waduh, itu susah, benar-benar susah gitu ya. Karena saya sudah bergulat dengan tender ini bahkan sampai tahun 2000, terakhir itu 2012, 2013 itu ya. Ampun dah gitu. Tapi ya saya senang kalau bergulat dengan gitu-gitu, suka saya gitu. Itu memang hobi saya gitu. Jadi ya biasa aja. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai di pengadaan ya, tapi kok balik lagi perencanaan nih. Udah selesai nih pengadaan toh. Terus kita perhatikan tuh apakah sudah sesuai ya. Pas kita merencanakan kan kita harus evaluasi juga apakah perencanaan kita itu sudah benar nggak gitu loh. Gimana cara evaluasinya? Kita ada beberapa teknik ya. Analisa ABC ya, dilihat dari aspek ekonominya. Kalau analisa Venn dilihat dari aspek mediknya. Kemudian ada kombinasi ABC dan Venn. Kemudian kita revisi apa aja yang akan kita beli lagi tahun atau periode berikutnya. Nah, analisa ABC itu apa? Saya tidak tahu apakah kalian sudah belajar kah waktu di manajemen farmasi analisa ABC? Coba saya konfirmasi dulu. Yang dapat manajemen farmasi udah belajar analisa ABC? Sudah pada ambil belum? Kayaknya sudah deh, itu sudah semester lalu kan. Manajemen farmasi Angelin. Angel? Sudah, Ibu. Oh. Kenapa double gitu? Oke. Berarti kalian sudah dapat ya metode ABC. Ya. Metode A, analisa ABC itu dibagi ada barang yang kategori A, kategori B, kategori C. Ya. Kategori A itu volume keuangannya tinggi, artinya dia mahal. Ya, barang A ini mahal. Biasanya barang-barang mahal ini itemnya itu terbatas, itemnya itu hanya bisa dipesan dalam jumlah yang sedikit karena barangnya mahal ya. Kemudian yang kelompok B, barang dengan volume keuangan 20% ya. Jumlah itemnya sekitar 30% ya. Jumlah itemnya lumayan lebih banyak lah daripada yang kelompok A ya, tapi masih lebih sedikit dibandingkan yang kelompok C. Nah, yang kelompok C ini yang murah ya, yang obat-obat generik ya. Kemudian jumlah itemnya itu lebih banyak ya, itemnya sekitar 55%. Biasanya dilakukan analisa ABC berdasarkan investasi. Jadi dilihat bahwa jika keuangan Anda terbatas, maka pakailah analisa ini. Jadi akan diprioritaskan misalnya yang mahal-mahal ya udah deh beli sedikit aja, beli 2 atau 3 item aja ya toh. Kemudian yang B yang harganya relatif bukan relatif ya, harganya tidak terlalu mahal, nah itu beli sekitar 30% barangnya. Nah, kalau yang C ini beli agak besar sekitar 50% gitu karena murah. Kemudian urutan langkah dari analisa ABC. Yang pertama, kumpulkan data kebutuhan yang diperoleh dari salah satu metode perencanaan yang mulai dari daftar harganya ya toh, kemudian obatnya apa, jenisnya apa ya toh, kemudian harganya berapa ya toh, kemudian kelompokkan dalam kategorinya. A ini obat ini digolong kategori A karena mahal, yang ini kategori B yang harganya sedang-sedang, ini harganya yang ini kategori C ya toh. Kemudian dikategorikan berdasarkan jumlah jenisnya
Ya, setelah dikategorikan A, B, C, baru kita hitung mau ambil berapa banyak nih yang barang A. Yang kelompok B mau ambil berapa, yang kelompok C mau ambil berapa, ya. Terus kemudian disesuaikan dengan anggaran masing-masing. Jadi kita kategorikan sekali yang A ini kita belanjanya 1M, yang B misalnya sama-sama nih 1M, 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 ya A, B, C 1M, 1M, 1M. Tapi yang barang A yang 1M kan hanya bisa dapat mungkin sekitar 10 biji misalnya, ya 10 buah. Kemudian karena satu tempat tidur gitu harganya misalnya 100 juta ya toh, ya udah cuma bisa dapat 10. Kemudian yang barang B meskipun 1M tapi dia bisa dapat lebih banyak itemnya ya toh. Yang C apalagi 1M dapatnya banyak banget itemnya karena murah ya toh. Itu urutan langkah analisa ABC, ya diurut mulai dari persentase biaya yang terbanyak. Hitung persentase kumulatifnya. Yang barang A 70% tadi ya, biayanya itu paling besar dah, pokoknya paling mahal tuh ada di barang A ya. Kemudian barang B 71 sampai 90, yang C 91. Persentase barang yang paling banyak ya ada di C ya. Jenisnya yang masuk kategori A 70%, B 20%, C 10%. Kemudian analisa Venn itu vital, esensial, dan non esensial. Yang vital ini benar-benar harus tersedia. Tadi itu ya, kalau kita lihat yang ABC kan berdasarkan keuangan ya, uang. Kalau yang analisa Venn ini berdasarkan medik ya. Jadi kita harus lihat yang vital yang mana, yang urgent, yang benar-benar harus ada. Kalau nggak ada itu nanti pasien mati begitu. Nah itu benar-benar harus ada berarti ya. Venn vital harus tersedia. Yang esensial tuh perlu tersedia. Kalau yang non esensial berarti tidak prioritas untuk disediakan ya. Misalnya mahal ya, tapi tidak lebih baik dari dibandingkan dengan jenis lainnya, maka tidak perlu diadakan gitu. Kalau misalnya dia tidak terlalu penting-penting amat gitu. Kalau kriteria Venn, kalau vital itu artinya life saving ya. Jadi benar-benar ini harus ada, wajib ada di tempat komunitas ya, di rumah sakit, di apotek misalnya, di puskesmas ya. Esensial, efektif untuk menyembuhkan pasien atau mengurangi penderitaan dari pasien. Yang non esensial manfaatnya masih diragukan gitu, apakah ini perlu banget gitu loh atau enggak gitu. Kalau nggak ada ini apakah pasien tetap masih bisa hidup misalnya ya kan. Kalau misalnya oksigen di zaman-zaman Covid kemarin kan itu benar-benar vital ya, life saving banget. Kalau vital sampai oksigennya kosong, nah itu nggak bagus gitu. Sampai oksigennya kosong kan artinya life savingnya nggak ada ya toh. Artinya kita nggak bisa menyelamatkan pasien itu karena yang persediaan kita kan nggak ada gitu. Nah ini kombinasi antara ABC dan Venn ya. Kemudian yang kombinasi tadi ya ABC dan Venn, yang NC ya, yang non esensial ya, kemudian masuk dalam kategori C yang tadi itu loh, item-itemnya yang murah-murah itu loh ya. Itu prioritas pertama untuk dikurangi ya atau dihilangkan ya. Kemudian kalau dia masuk di non esensial ya, tidak terlalu urgent banget ya. Kemudian tapi dia masuk di dalam harga yang relatif sedang-sedang tadi, maka dia dikurangi juga ya. Kemudian yang non esensial ya, non esensial tapi dia masuk di dalam kategori yang mahal ya, itu dikurangi juga ya, karena dia tidak terlalu penting-penting amat gitu. Yang kedua adalah yang E dan C, esensial ya. Esensial terus di kategori C itu dikurangi atau dihilangkan. Kemudian esensial di kategori B bisa dikurangi ya. Esensial kategori A ya, prioritas tapi dikurangi lah jumlahnya ya gitu. Revisi daftar perbekalan farmasi jika perlu dengan cepat ya, harus dengan cepat. Jadi ketika kita revisi suatu pengadaan tuh harus cepat gitu. Oke, next. Kok balik lagi pengadaan nih. Pengadaan mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik ya. Pengiriman barang terjamin, tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu berlebihan. Tadi udah ya. Pengadaan dapat melalui pembelian, kemudian bisa melalui pembuatan sendiri ya, produksi, kemudian bisa melalui hibah, kita dapat hibah gitu ya. Kriteria yang perlu
diperhatikan saat pengadaan perbekalan farmasi. Yang pertama, kalian harus lihat mutu produk ya. Jangan sampai kalian belanja di eh, vendor-vendor yang tidak qualified ya. Itu saya banyak waktu pengalaman pertama itu, banyak sekali saya dapat pengalaman seperti itu, belanjanya tidak, barang yang dikirim itu tidak sesuai. Wah, itu next time saya tidak akan belanja lagi di orang itu gitu. Jadi saya kecewa gitu loh kalau dia ngadain barangnya kayak gitu tuh, karena yang saya pikirkan adalah ketika alat itu disediakan di rumah sakit kemudian alat itu tidak memenuhi standar ya, wah itu parah gitu loh. Apa namanya, kan saya jadinya khawatir gitu, nanti kalau pasiennya itu pakai alat ini apakah berfungsi dengan baik enggak ya, kayak gitu loh. Saya tuh mikirnya sampai ke situ, sampai ke konsumen, karena kita mengadakan barang itu kita harus mikir suatu saat misalnya nih, seandainya kita yang pakai itu alat ya mas, kita di rumah sakit kita kemudian kita pakai itu alat, nah kemudian alatnya nggak bisa berfungsi, nah itu kan jadinya kita rugi gitu loh. Mereka beli ya, pasien beli tapi rugi karena nggak bisa pakai atau alatnya nggak bisa tahan lama. Nah itu saya tuh mikir sampai ke situnya. Jadi sekarang saya tuh langsung blacklist kalau yang ngadainnya apa ngaur-ngaur gitu, saya blacklist. Jadi next time nggak ada lagi saya belanja di dia tuh, nggak ada lagi gitu ya. Kemudian reputasi produk itu penting banget. Kemudian harga ya, kalau harga mah bisa nego gampang, kalau nego-nego harga itu ya. Kemudian mutu pelayanan pemasok. Nah ini pemasoknya ini yang kita harus perhatikan, kalau dia ngadainnya harus benar-benar sesuai dengan kesepakatan ya. Bolak-balik itu aduh ya ampun, ketemu orang-orang yang ya, kalian jangan heran ya, 1 dari 1000 yang mengadakan itu benar-benar sesuai kesepakatan. Yang 999 itu semua tidak sesuai gitu. Jadi benar-benar harus ya, dari pengalaman sih, dari banyak pengalaman, oh kayak gini nggak usah lagi belanja di pabrik pabrik kayak gitulah ya. Jadi kita akan dengan sendirinya ketika punya pengalaman, jam terbangnya udah tinggi, kita udah tahu oh kayak gini-gini, nggak usah lagi kita belanja ke dia next time gitu. Udah. Ketepatan waktu pengiriman ya, kemudian dapat dipercaya, ini penting ketika kalian kerja di instalasi farmasi ya, harus dapat dipercaya ya. Maka saya bilang jujur itu penting. Saya bahkan saya punya IPK dulu, kan saya bilang saya punya IPK tidak bagus, tidak masalah buat saya. Yang penting saya jujur, yang penting saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Kalaupun memang nilainya saya segitu ya udah, nggak masalah gitu. Yang penting saya itu tetap komitmen bahwa saya itu kerjakan dengan jujur. Kemudian semua ya, ketika saya kerja di dimanapun ya, semua bos-bos saya itu percaya sama saya. Kalau ada tender-tender gitu ya udah saya yang kerjakan gitu, karena mereka, saya tuh dapat kepercayaan itu gitu. Jadi saya benar-benar pegang itu kepercayaan itu, karena saya pikir buat apa ya kita mau curi-curi uangnya orang gitu, itu pun nggak bermanfaat buat tubuh kita gitu. Yang penting kita ada, yang penting kita cukup ya, kita mau makan ada ya, kita tinggal di tempat yang layak, udah cukup lah itu buat saya. Ngapain kita mau banyak-banyak ya toh, mau ambil, kan kadang ada orang yang merasa kurang ada saja yang mereka mau makan gitu ya, makan tanda kutip ya, ada saja yang masih serakah bikin makan uangnya orang. Nah itu nggak bagus ya. Hal-hal kayak gitu kalau kalian kejar, kalian nggak akan dapat kepercayaan itu, percayalah pada saya ya. Jadi kalau kalian kerja fokus aja pada yang kalian kerjakan, misalnya nih saya fokus nih, yang penting saya mengadakan barang ya, harus sesuai mutunya, saya mau yang baik, nego harga oke. Kemudian barang harus datang sesuai, itu saya paling pegang itu, karena saya mau dapat kepercayaan dari rumah sakit. Saya nggak mau kalau barang itu datang asal gitu, nanti pasti next time mereka akan blacklist saya juga kalau saya ngadainnya asal gitu. Tapi kalau saya ngadainnya baik, mereka cari saya, bahkan sampai saya kuliah, saya sudah kuliah lanjut S2 pun mereka tuh masih cari saya, ibu tidak pengadaan lagi. Saya bilang aduh minta maaf, saya lagi kuliah, saya bilang begitu gitu. Jadi bahkan sampai segitunya loh, kalau kalian itu dapat kepercayaannya teman-teman dari rumah sakit ya, itu banyak banget yang akan nyari kalian gitu. Jadi kalian jangan pentingkan uangnya, uang itu akan datang sendiri ya, tidak usah penting. Oh pokoknya saya harus kejar nih
saya harus dapat uang sekian. Enggak, uang itu akan datang sendiri ketika kalian bekerja dengan baik gitu. Mereka tuh akan berterima kasih gitu loh. Oh ya, yang dipesan tuh sudah sesuai apa segala macam, itu mereka udah senang banget gitu. Dan saya pun senang karena saya tuh nggak mau sampai kenapa-kenapa dengan pasien itu gitu. Kalau mereka pakai produknya kami yang kami adain terus mereka kenapa-kenapa, saya tuh jadinya berdosa kan sama Tuhan. Kan kita hidup cuma sebentar aja, 70 tahun gitu. Kalau lebih ya bonus. Kalau kita mati terus Tuhan tanya, kemarin kamu di dunia tuh ngadain alat kok ngaur-ngaur gitu ya toh, pasiennya beli mahal tapi alatnya nggak benar. Nah itu kan jadinya saya nanti kan dihukum sama Tuhan ya toh. Jadi saya harus bekerjalah seperti untuk Tuhan gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir bekerja untuk manusia gitu, bekerjalah untuk Tuhan. Bahkan untuk membimbing mahasiswa farmasi saya ini ya, yang suka menghilang ya toh, harus dicari dulu sama ibu dosen pembimbing ya toh. Saya bimbing, saya benar-benar yang perhatikan setiap detail. Nah saya itu biasanya kadang jengkel kalau mahasiswa itu tidak mendengarkan dengan baik, yang disuruh revisi apa nggak diperbaiki. Nah itu tuh menjengkelkan gitu loh. Nanti kan kalau Tuhan tanya, kenapa itu mahasiswanya kok nggak benar kayak gitu, nah nanti saya berdosa kan sama Tuhan. Dan saya sudah bimbing, saya bilang kan sama Tuhan, saya sudah bimbing kok tapi anaknya nggak revisi sesuai dengan yang saya bilang misalnya. Ya saya kan bisa bilang juga sama Tuhan ya toh. Jadi saya itu selalu punya pikiran itu selalu, pokoknya saya itu tanggung jawabnya sama Tuhan ya. Jadi apa-apa itu saya kerjakan benar-benar yang serius gitu loh. Saya tidak mau main-main gitu. Jadi kalau kalian bimbingan ya benar-benar saya bimbing. Saya marah ya saya marah gitu, saya bimbing ya saya bimbing gitu. Kalau misalnya ngajar juga gitu. Kalau saya ngajar, saya betul-betul ngajar yang apa yang saya punya itu ya terbatas memang, karena memang kami kan dosen dengan 5 mata kuliah, 6 mata kuliah ya toh. Begitu banyaknya materi yang harus kami pelajari ya toh, karena ya itu Tuhan tuh kasih kami itu pengalaman lebih, sehingga ketika kami ngajar tuh ada pengalaman yang bisa kami ceritakan ya. Jadi itu memang real pengalaman yang sudah ibu alami, sehingga ibu bisa cerita ke kalian seperti ini, pengadaan seperti ini kayak gitu, karena real yang sudah ibu alami gitu loh. Dari sejak tahun 2006 itu kan ibu sudah ngadain barang dari sejak tahun itu sampai tahun 2013 kemarin. Jadi sudah tahu gitu loh apa saja kelakuan dari teman-teman teman-teman di pabrik, teman-teman di rumah sakit, teman-teman di dinas, itu sudah tahu mereka kayak gitu, sudah tahu lah kayak gitu. Jadi kalau kalian dapat kepercayaannya mereka itu luar biasa ya, itu rezeki itu akan datang sendiri gitu ya. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan hal-hal yang tidak penting ya. Sekarang kalian tugasnya itu fokus belajar ya, fokus belajar ya. Nanti selesai dari S1 kalian ambil apoteker, ataupun kalian langsung bekerja di puskesmas, di rumah sakit. Paling tidak ilmu yang kalian sudah pelajari 4 tahun ini tidak sia-sia gitu loh. Itu saja, tidak sia-sia buat diri kalian. Jadi belajarlah dengan baik. Kenapa? Karena ketika ilmu itu kalian pakai ya, kalian kan sudah belajar. Saya kuliah saya sudah belajar manajemen ABC ini, saya sudah paham benar gitu. Jadi ketika saya pengadaan barang itu saya udah tahu gimana caranya kayak gini. Terus gimana untuk negosiasi mah udah dari kecil ya. Udah dari saya SD kelas 1 saya sudah jualan. Kalau untuk negosiasi karena pengalaman yang udah lama banget, udah biasa dagang gitu ya. Jadinya udah tahu kalau negosiasi kayak gitu. Jadi ya itu dari banyak pengalaman. Nah, kalian akan bisa bekerja lebih baik gitu. Jadi kalian tuh jangan menutup diri kalian. Ketika ada orang kasih masukan, ketika kalian dapat pengalaman yang buruk, jangan dibilang ya pengalaman ibu mah banyak buruknya daripada baiknya gitu. Jadi Tuhan memang sengaja ya memberikan kita itu cobaan, tapi yakin bahwa tidak akan lebih dari kekuatannya kita. Kalau saat ini kalian lagi di kondisi yang lagi tidak baik ya, disyukuri aja. Kenapa ibu bilang disyukuri aja? Disyukuri saja. Kamu mengomel pun, menggerutu pun tidak akan mendatangkan sesuatu buat kamu. Kamu bersyukur, itulah kamu mendatangkan sesuatu buat kamu. Walaupun kamu keadaannya lagi susah, itu kan cuman hari itu gitu loh. Bukan di dalam seluruh kehidupan kamu
mengalami kesusahan itu gitu, misalnya lagi sedih ada keluarga meninggal, kan cuma di hari itu, mungkin 2-3 hari lagi masih sedih gitu, tapi kan tidak seluruh hidup kamu akhirnya runtuh, enggak kan gitu. Jadi ya bersyukur saja kalian masih hidup ya, masih tidak pakai oksigen ya, masih bisa bernapas dengan baik, ya udah disyukuri aja itu. Masih jantungnya masih tidak dipasang ring ya, jantungnya masih sehat, masih pompa dengan baik, itu disyukuri, gitu aja. Jadi jangan pernah mengeluh, kalian cuma belajar aja kok ya toh. Yang kerja kan orang tua cari duit, kalaupun kalian bekerja untuk cari duit biaya buat kalian sekolah, ya nggak apa-apa, itu akan jadi pengalaman buat kalian. Saya juga bekerja pada saat saya kuliah, walaupun kondisi keuangan saya sangat-sangat lebih, cuman saya harus memenuhi keinginan saya ya. Jadi kebutuhan saya terpenuhi tapi keinginan saya belum, jadi saya harus bekerja sehingga saya bisa dapat penghasilan, sehingga saya bisa membeli keinginan saya gitu. Jadi kalaupun kalian bekerja saat ini ya udah disyukuri, karena kalian punya pengalaman lebih dibandingkan teman-teman kalian yang belum bekerja ya, yang belum punya pengalaman. Itu aja, semua yang terjadi itu disyukuri aja, yakin bahwa pengalaman itu akan membawa kalian ke kehidupan yang lebih baik nanti suatu saat ya, nanti suatu saat gitu, nggak tahu kapan, tapi nanti suatu saat pasti dari pengalaman kalian ini kalian akan dapat sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi jaga benar-benar kepercayaan ini ya, saya bilang benar-benar jaga, karena prinsip hidup saya itu kejujuran sama kepercayaan ini. Karena saya bukan dibilang sama orang tua saya sih, orang tua saya selalu bilang ke bawahannya itu bahwa sekali saja kamu tidak dipercaya, maka selamanya kamu tidak akan dipercaya. Itu kata-kata yang selalu ada di dalam benak saya, di dalam otak saya. Jadi saya selalu menyampaikan ke mahasiswa seperti itu, kalian itu harus jaga kepercayaan ya. Jangan menginginkan hal yang bukan milik kalian gitu. Jangan gitu. Rezeki itu sudah ada yang atur ya, rezeki itu masing-masing sudah punya. Kalau memang bukan rezekimu ya udah, enggak apa-apa gitu. Kalau itu rezekinya orang lain ya udah, memang itu rezeki yang Tuhan kasih buat dia. Kan kamu tidak tahu kesusahannya dia apa, kan kelihatan depan mata, kok dia diberkatinya lebih gitu, tapi kan kamu nggak tahu kesusahannya dia sebenarnya apa ya toh. Yang tahu kan hanya dia gitu. Jadi ya janganlah mengingini apa yang bukan punyamu ya. Jaga benar-benar kejujuran, jaga benar-benar kepercayaan, percaya sama saya, percaya sama ibu. Dimanapun kalian akan dapat kerja, ketika kalian itu berlaku jujur, itu aja. Dimanapun, makanya saya tuh nggak bingung, mau saya kerja dimanapun, mau saya kerja di PBF kah, mau di Uncen kah, mau di mana, saya nggak peduli gitu. Karena saya pikir yang penting saya kerjanya jujur, saya nggak peduli dimanapun saya bekerja, tetap Tuhan tuh kasih rezeki gitu, tetap ada rezekinya gitu. Walaupun banyak orang yang itu berusaha untuk menutup rezeki saya, ya tidak apa-apa, buat saya mah nggak masalah gitu. Yang penting saya masih cukup makan gitu, masih cukup untuk beli apa gitu ya, ya udah disyukuri aja gitu, tidak masalah ya. Jadi kalian itu, saya bilang ini karena saya merasa bahwa akhir-akhir ini saya melihat bahwa banyak orang yang tidak jujur ya, tidak jujur. Ketika saya bekerja di Papua ini, saya bekerja dengan begitu banyak orang ya, saya melihat bahwa astaga, semua orang yang ada di dalam sini yang hampir kebanyakan saya ketemu itu 80% ya, 85% tuh tidak jujur. Hanya saya menemukan sekitar 15% orang yang jujur ya. Susah banget gitu loh jadi orang jujur itu, apalagi kalau uangnya banyak di situ. Waduh, itu susah. Saya sampai heran deh, kenapa ya? Padahal itu orang-orang ini, mereka tuh sebenarnya sudah berkecukupan, bahkan sudah lebih yang punya segala-galanya gitu. Tapi kok masih mau gitu loh ngambil kesusahannya orang yang sebenarnya itu bukan buat dia tapi buat orang lain gitu.
masih mau ambil keuntungan dari kesusahannya orang gitu. Nanti kalau kalian jadi pejabat, suatu saat nanti kalian jadi anggota DPR, kalian kerja jadi kepala instalasi, jadi kepala apapun, kalian jangan pernah melakukan hal itu. Jangan makan keringatnya orang, ya. Ingat baik-baik bahwa keringatnya orang itu menetes di tanah, ya. Menetes di tanah, Tuhan tuh dengar, ya. Nah, dia nangis ya, orang yang kamu ambil uangnya, kamu makan uangnya, itu dia nangis sama Tuhan. Dia nangis sama Tuhan, air matanya itu Tuhan dengar, ya. Jadi jangan sampai kalian tuh mengambil hak orang, jangan sampai, itu saja, ya. Ibu berharap nanti ke depannya kalian tidak melakukan hal-hal demikian, ya. Berlakulah jujur, bekerjalah untuk Tuhan. Kita mati pun kita nggak bawa apa-apa kok. Kita mati juga cuma bawa tubuh kita ini, sama dikasih pakai kain putih, udah masuk kubur selesai. Mau bawa apa? Mau bawa rumah? Enggak kan? Kamu nggak mungkin kan dikubur di rumah kamu yang besar itu. Nggak mungkin kan kamu dikubur di mobil Mercy kamu, nggak mungkin kan, ya lah. Pasti kamu dikuburnya mah di tanah. Nggak, Mercy-nya nggak ikutan dikubur kali, ya kan? Jadi nggak usah berbuat aneh-aneh gitu, ya. Bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Kalau Tuhan berkati lebih, ingatlah masih ada orang yang susah, ya, yang perlu kamu bantu, itu aja. Kalau kamu misalnya berlebih, ya udah, bantulah orang yang masih susah, itu aja. Nggak perlu sombong, nggak perlu saya punya semua, nggak perlu itu, ya. Toh apa yang kamu punya itu semua dari Tuhan, itu hanya titipan juga, ya enggak? Hanya titipan loh itu. Jadi ingat ya, apapun yang kita punya itu hanya titipan. Sewaktu-waktu Tuhan mau ambil, ya ambil aja gitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa semua itu titipan aja gitu loh. Jadi nggak ada semua yang ada di kita punya ini kan, semua milik kita tuh enggak. Semua itu milik Tuhan. Hanya titipan aja Tuhan kasih. Apakah kita bisa menjaga dengan baik? Ya, kita bisa berbagi dengan sesama kita yang masih kurang, ya. Kalau kalian jadi DPR, uangnya kan banyak tuh di situ tuh. Jangan makan duit rakyat. Itu aja. Karena karma itu ada, karma itu akan berbalik ke kalian, entah ke anak cucu, ya toh. Tapi janganlah berbuat itu. Ya, tetaplah berbuat baik, itu aja. Yuk next, kebijakan tentang barang yang dikembalikan. Jadi ketika barangnya tidak sesuai, itu terus gimana kita mengembalikannya, ya, atau gimana kita mau gantinya, atau apa yang masih kurang, nah kita gimana gitu loh mengatasinya, ya. Kemudian pengemasannya juga harus diperhatikan dengan baik. Oke, next, penerimaan. Kita selesai jam berapa ini? 9.40 ya? Halo, kita selesai jam 9.40. Oke. Baik, penerimaan. Jadi pada saat menerima perbekalan farmasi harus sesuai dengan aturannya. Aturannya apa yang harus diperhatikan, ya? Harus diperiksa baik-baik, ya. Dia punya tipenya apa, ya toh. Dia punya nomor batch-nya berapa kalau obat, ya toh, dan disesuaikan dengan spesifikasi pada orderan. Jadi kalian harus lihat orderannya yang dari, jadi kan kita ada list spesifikasinya itu. Nah, kalian cek itu di situ speknya apa, ya, ukurannya, kemudian mereknya, kemudian apalah segala macam itu diperhatikan, ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan pada saat kalian menerima barang, harus mempunyai MSDS atau Material Safety Data Sheet untuk bahan-bahan yang berbahaya, ya, contoh formalin dan lain-lain. Harus mempunyai Certificate of Origin untuk alkes, ya, bahwa itu bukan barang palsu, ya. Kemudian harus punya sertifikat analisa produk untuk bahan obat, ya, sertifikat. Kemudian penyimpanan, ya, harus menyimpan, tujuannya untuk memelihara mutu dari sediaan farmasi, ya, supaya ketika sampai di tangan pasien obatnya masih baik, ya, masih terjamin efikasinya. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, ya, jangan sampai banyak kecurian di sana. Jadi penyimpanannya harus baik-baik, ya. Maaf. Menjaga ketersediaan produk sehingga jangan sampai terjadi kehabisan produk. Kemudian memudahkan pencarian dan pengawasan, ya.
Jadi simpan tuh jangan ngaur-ngaur ya, simpan harus rapi ya. Obat A ditata alfabet yang kita sudah bahas ya minggu-minggu lalu, alfabet, sehingga kalau nyari itu gampang ya. Jangan datang asal taruh saja A campur D campur Z ya toh, nanti pas nyari obat A di mana ya, oh ada di sini. Obat Z ada di mana, mau cari di yang kategori yang di abjad Z, ternyata dia ada tercampur di yang kategori A, yang di obat A. Itu kan repot, carinya susah, lama ya toh, makan waktu lama gitu. Jadi simpannya harus rapi supaya gampang carinya. Pengaturan dan penyimpanan menurut bentuk sediaan ya, jadi bisa disimpan menurut bentuk sediaan dan alfabet ya, abjad ya. Kemudian bisa menerapkan sistem FIFO, first in maka first out ya. Yang pertama expired, first out. Kemudian menggunakan almari, rak dan palet, harus pakai palet. Jangan taruh sediaan-sediaan cairan tuh langsung di lantai, karena lantai kan lembab ya. Kalian nanti harus perhatikan itu, harus pakai palet, papan palet itu loh, taruh papan baru taruh, susun di situ cairan-cairan infus dan lain-lain ya, yang pokoknya yang cairan. Kemudian menggunakan almari khusus untuk penyimpanan narkotik dan psikotropika, harus lemari yang dikunci, kuncinya hanya dipegang oleh apoteker ya, tak boleh pegang orang lain. Menggunakan almari khusus untuk perbekalan farmasi yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu ya, jadi harus simpan di chiller ya, harus simpan di lemari pendingin yang ada pengaturan suhu yang bisa dikontrol pagi, siang, malam. Jadi suhunya di situ tertera berapa derajat ya, 2 derajat, 5 derajat, berapa derajat itu harus. Apalagi kalau kalian punya produk-produk yang lantai dingin ya, produk-produk vaksin dan lain-lain ya. Kemudian dilengkapi kartu stok, jadi harus ada kartu stok di setiap alkesnya, di setiap obatnya. Distribusi, jadi di mana didistribusikan, distribusinya di farmasi, di instalasi farmasi ya, atau kemudian di kamar operasi, di ruang ICU, IRD, hemodialisa. Didistribusikan juga di poliklinik, bangsal ya, atau instalasi lain fisioterapi ya, untuk alat-alat fisioterapi ya, unit lain yang membutuhkan ya. Distribusi perbekalan farmasi ya, jadi barang masuk ya, simpan di gudang ya toh. Nanti gudangnya yang akan, karena kalau ke unit-unit ini kan kecil bangsalnya ya toh, tempat penyimpanannya kecil, jadi semua simpan di gudang. Nanti pas mau dipakai ya, didistribusikan ke sini, ke farmasi pelayanan, ke bangsal, poliklinik, instalasi dan lain-lain. Kemudian alur pelayanan permintaan perbekalan, mulai dari permintaan dari unit-unit yang membutuhkan ya, dia pasti ada membuat ada buku bon, atau dia sejenis surat permintaan gitu ya, dari unitnya untuk ke gudangnya ya. Petugas gudang melayani sesuai dengan permintaan, kemudian menyerahkan barang. Harus ada tanda terima bahwa dari gudang menyerahkan barang ke unit. Jangan pernah kalian melewatkan tahap-tahapnya. Karena apa? Ketika kalian menyalahkan dari gudang ke unit, terus kalian tidak ada bukti mereka terima, mereka bisa saja kalau mereka nakal kan, mereka bilang, kami belum ngambil kok barangnya itu, mana buktinya? Kan nggak ada gitu. Jadi harus tulis di situ siapa yang terima barang, namanya siapa, tanggal berapa, itu wajib ya. Jadi jangan sampai kelewatan step-stepnya. Kemudian memberikan informasi tertulis apabila ada yang tidak terlayani. Petugas menyalin permintaan barang pada buku mutasi, barang keluar, barang masuk ya. Ada barang yang keluar dicatat. Kemudian di entry pada komputer, barang yang keluar tadi apa ya toh, supaya kita tahu stoknya sisa berapa gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita next time, periode berikut kita akan pesan barang, kita lihat sisa stoknya berapa ya. Dan pengendalian supaya tidak terjadi kelebihan ya dan kekosongan perbekalan farmasi di unit pelayanan. Kegiatannya apa? Memperkirakan atau menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu, menentukan stok pengamanan gudang, kemudian menentukan waktu pemesanan sampai obat diterima ya. Kemudian penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa ya. Jadi kalau sudah kadaluarsa ya dihapus toh dari komputer, supaya jangan tertera di situ barangnya masih ada gitu. Kemudian barang rusak ya toh, kemudian barang yang tidak memenuhi standar. Tujuannya untuk apa? Menjamin perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut untuk dikelola ya, dimusnahkan gitu maksudnya. Dimusnahkan ya sesuai dengan standar. Kemudian penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan juga, maupun mengurangi resiko terjadinya penggunaan obat yang substandar.
Kemudian penghapusan perbekalan farmasi tidak terpakai dilaksanakan instalasi sanitasi ya. Jadi ada insenerator ya. Mohon maaf. Ada insenerator untuk limbah-limbah medis yang ya mau yang mau dimusnahkan. Kemudian dilakukan sesuai prosedur ya. Kemudian dimintakan izin untuk penghapusan ke wali kota. Dikeluarkan surat keputusan penghapusan dan tim pelaksana penghapusan wali kota dibuat berita acara. Wajib ya berita acara penghapusan perbekalan farmasi. Kita udah belajar ya minggu lalu siapa saja yang wajib hadir ketika acara pemusnahan ini ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Tujuannya untuk apa? Memonitor transaksi perbekalan farmasi yang masuk dan yang keluar ya, pencatatan secara manual maupun secara komputer. Informasi yang diperoleh ya dari pencatatan itu apa? Jumlahnya yaitu ada sisa stok berapa, kemudian yang diterima berapa, yang keluar berapa. Jadi yang stok sebelumnya ya, sebelum barangnya datang ada stok berapa, toh barang diterima berarti ada terjadi penambahan. Kemudian barang keluar berarti ada barangnya yang berkurang. Kemudian jumlah perbekalan farmasi yang rusak atau hilang kadaluarsa itu diminggirkan, jangan digabung dengan barang-barang yang ada di tempat penyimpanan, itu langsung diminggirkan. Yang sudah rusak, hilang, kadaluarsa itu langsung disimpan di tempat yang berbeda. Dan itu jangan lupa dicatat juga. Kalau yang kadaluarsa obat A, yaitu nomor batch-nya berapa, terus yang kadaluarsa berapa banyak. Jangka waktu kekosongan perbekalan farmasi. Kemudian pelaporan, kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi. Tujuannya untuk apa? Tersedianya data yang akurat untuk bahan evaluasi. Jadi ini harus melapor ya. Kalau dari bagian instalasi harus melapor ke bagian perencanaan kan, nanti untuk dia mengadakan selanjutnya. Tersedianya informasi yang akurat, tersedianya data yang lengkap untuk membuat perencanaan. Jadi perencanaan ini ya akan bekerja dengan baik kalau kalian melapornya juga baik. Kalau kalian melapornya asal-asalan atau ada obat yang tidak sempat tercatat ya, kalian ada obat keluar misalnya, ada obat keluar, kalian tidak kalian input di kartu stok ataupun tidak kalian input di komputer, maka kan di situ masih kelihatan obatnya masih ada, padahal obatnya sudah nggak ada karena kalian lupa input. Nah itu kan repot ya toh. Dia akan melihat obatnya masih ada, ya udah nggak dipesan gitu, padahal obatnya udah habis nih ceritanya. Nah kayak gitu kan berarti nggak bagus pelaporan kalian kalau kalian bekerja di instalasi atau di gudang nanti tentunya ya. Jadi pelaporan ini akan sangat berpengaruh pada perencanaan nantinya, karena perencanaan akan melihat dari pelaporan ini sisa stokmu masih ada berapa, akan direncanakan tahun depannya atau periode berikutnya berapa banyak, itu kan tergantung dari pelaporan ini ya. Jadi semua siklus itu sangat berkaitan erat. Jadi harus ikut aturan. Kalau keluar langsung cepat input, langsung di hari itu, tidak boleh tunda ya. Kalau ibu, saya pulang jam 2 ibu, batas jam kerja saya jam 2, tidak usah kau pikir-pikir kerja pulang jam 2, kau selesaikan dulu pekerjaan kamu, input semua datanya yang kamu sudah kasih keluar, obat-obatnya apa ya toh, kamu input semua datanya dulu baru kamu boleh pulang. Karena apa? Besok ada pekerjaan lagi, besok pasti ada barang yang keluar lagi, atau besok pasti ada barang yang masuk lagi. Nah kalau kamu tunda, nanti jadinya kan numpuk. Nah akhirnya kan kamu nggak bisa menyelesaikan tepat waktu. Pada saat perencanaan minta, loh mana saya mau lihat barang masuk keluarnya per bulannya. Nah itu kan repot kamunya gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh menunda-nunda pekerjaan, itu nggak baik. Jadi harus segera, harus di hari itu. Jadi waktu saya kerja di di semua tempat ya, dimanapun, saya selalu bilang sama teman-teman itu, jangan kalian perhitungkan waktu kerja kalian, tapi kalian harus perhitungkan hasil kerja kalian tuh seperti apa, saya bilang begitu. Jadi kalau kalian tidak mau nanti menunda-nunda ya, pada saat kalian mengambil obat itu kalian bisa langsung catat kan di kartu stok gitu. Jadi ambil paracetamol 10 biji, langsung tulis itu apotek lagi, misalnya resep nomor berapa, ambil paracetamol di situ berapa biji, udah yang mengambil siapa namanya, misalnya Ibu Elsa, saya tulis itu Ibu Elsa, udah saya tanda tangan saya ngambil 10 tablet misalnya ya toh, untuk diracik misalnya, itu langsung dicatat di kartu stok. Jangan tunda-tunda, besok saja deh baru saya catat cuma 10 biji ya toh. Ya kalau satu hari cuma satu resep 10 biji paracetamol. Kalau misalnya
kalau misalnya satu hari itu ada masuk 50 resep paracetamol kan repot nanti ya toh. Jadinya tertunda kalau kalian tidak langsung catat ya toh. Nanti masih cari-cari lagi, oh resepnya tadi resep yang mana ya, yang tadi ada paracetamol, kan repot lagi kalian carinya. Jadi kalau saran ibu sebaiknya kalau kalian ketika kerja itu kalian ambil obatnya atau kalian ambil alkesnya ya, ambil kateter 10, langsung tulis di kartu stoknya kateter di kolom keluar 10, yang ambil siapa, Angelin, tanda tangan di situ gitu. Jadi langsung aja catat, kan itu cuma butuh waktu tidak sampai kok 5 detik, cuma tulis saja. Kan di situ kan di kartu stok itu masuk keluar ya toh, tulis aja di kolom keluarnya unit mana misalnya, apa namanya, UGD minta apa, kateter misalnya, udah kateter kan datus juga kateter, cuman UGD 5 gitu, mintanya 5 ya toh, kemudian tanda tangan Angel gitu, selesai, cara sampai 2 detik ya toh. Jadi semuanya tuh kembali ke kita saja. Kalau kita suka menunda-nunda ya nanti pekerjaannya nggak selesai gitu. Jadi sebaiknya dikerjakan juga di hari itu pada saat pengambilan, supaya ketika mau pelaporan tuh nggak bingung mau apa cari di mana gitu. Satu hari rumah sakit kan kalian tahu, apalagi rawat jalan ya toh, resepnya yang masuk banyak banget. Nah nanti kalau kalian tunda-tunda kalian banyak lagi kerjaan kalian nggak selesai gitu. Jenis laporan yang dibuat di gudang perbekalan farmasi, apa saja laporan yang harus kalian lakukan. Nah nih kalian lihat nih, laporan pembelian ya, belanja, kemudian laporan mutase itu masuk berapa, keluar berapa, sisa stok berapa ya, stoknya ada berapa, masuk kemudian keluar berapa. Laporan permintaan perbekalan farmasi yang tidak terlayani ya, misalnya mereka minta kateter tapi ternyata di gudang habis. Nah itu kan harus kalian catat pada saat permintaan itu, yang tidak terlayani itu apa, item, jenis itemnya apa, jumlahnya berapa. Kemudian laporan perbekalan farmasi yang stagnan, artinya tidak bergerak, tidak keluar, dokter tuh jarang kasih keluar obat itu. Nah itu yang tadi ibu bilang kan, ada kepentingan ya pribadi yang sehingga mereka tuh memesan. Jadi atas permintaannya Medrep misalnya ya, Medrep bilang pesan dong obat A gitu, terus nanti dipakailah sama dokter A gitu, dokter A, dokter B, dokter C. Tapi ternyata pas sudah dipesan obat A ya toh, ternyata enggak keluar, dokter A, dokter B, dokter C nya itu enggak nulis obat itu. Nah itu kalian harus bikin laporan itu gitu. Tapi kalian tidak menulis nama dokter yang enggak pesan, enggak, karena kan itu apa namanya, itu kan kesalahannya si pemesan tadi yang ada kepentingan itu tadi kan. Kalau kamu pesan barang di saya sekian, nanti kamu dapat apa. Nah itu, nah sehingga itu barang masih ada aja di situ, tidak keluar gitu. Laporan perbekalan farmasi yang hampir kadaluarsa itu juga harus dilaporkan ya. Jadi 6 bulan ya, malah kalau di rumah sakit ya 6 bulan. Sama di BBF juga 6 bulan sebelum kadaluarsa ya, untuk diinformasikan ke dokter atau kita informasi ke Medrep, sehingga mereka harus segera mengeluarkan ya. Jadi kalau dulu di PBF itu kan ada obat-obat yang Medrepnya tawarkan, nanti dokter A pakai, oh ya oke, kita adain, kemudian ternyata dokter A nulisnya cuma sedikit nih, karena mungkin kasusnya sedikit misalnya. Nanti kita sampaikan ke Medrepnya, dokter A hanya nulis obatnya sedikit nih yang baru keluar kayak gitu. Nah nanti Medrepnya akan follow up ke dokternya, apa yang terjadi, kenapa kok bisa nggak keluar obatnya gitu. Tapi kita bikin laporan itu ya. Kemudian laporan perbekalan farmasi yang kadaluarsa, laporan ketersediaan obat, kemudian laporan stock of name. Oke. Kemudian monitoring dan evaluasi merupakan salah satu upaya untuk terus mempertahankan mutu ya. Pengelolaan perbekalan farmasi harus dimonitor dong, iya, wajib dievaluasi juga, iya, karena kan kita lihat sudah efektif kah yang kita adain, yang kita terima ya toh, yang kita keluarkan apakah sudah efektif gitu. Sebagai masukan dalam menyusun perencanaan nanti next periode ya, dan pengambilan keputusan, dan sebagai koleksi data untuk evaluasi. Oke, terima kasih untuk atensinya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan.